saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Oh, oh, oh. Nah, sini Pak, sini Pak. Ya, ya, ya. Saya di luar ya, Pak. Oh iya, makasih ya. Sama-sama. Makasih, Pak. Dok, kok pulangnya malam sekali tuh, Dok? Yo, Pak, kalau pagi-pagi nanti kayak tempo hari. Semua orang di sini nyambut Sukila, minta foto-foto. Kesian Sukila yang udah bisa istirahat ya. Oh iya. Nah, kalau ini Sukila katanya mau bagi-bagi rezeki. Ada oleh-oleh sama sembako buat warga desa. Oh iya, iya, iya. Alhamdulillah ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Oh iya, Simbo sudah tidak sabar mau dengar cerita kamu sama si Kafka. Iku piye? Kapan mau diajak ke sini? Yo, gini, Mbok. Mas Kafka sama kru yang lain datang ke sini yo. Kalau mereka ada syuting di Desa Karangmenjangan. Kalau sekarang kan mereka belum ada schedule-nya gitu. Iya, Mbok. Kita itu udah bisa seenaknya pergi kemana-mana. Iki dapat izin aja karena Mbak Yayan sudah minta izin ke kantor dan ke sutradarane. Yo, kan sinetronnya Kilah itu tayangnya setiap hari. Jadi kalau misalnya artisnya itu pergi-pergi seenaknya, yo nanti syutingnya gimana? Kelanjutan sinetronnya bisa terlambat toh? Nanti kalau begitu, yang ada perusahaannya bisa dituntut sama stasiun TV. Itu bisa miliaran loh, Bu. Oh, no toh. Iya, loh itu makanya kan Sukilah itu udah tanda tanganin perjanjian itu loh, perjanjian kontrak kerjasama sama perusahaannya. Nah itu semua ada di situ. Iya, perjanjian kontrak kerja, Mbok. Pak. Iya, tapi Simbo tetap saja tidak srek. Tadi pagi itu Pak Muhidi masih ngegosip soal kamu sama Kafka. Aduh, sampai kuping Simbo itu budek-budek. Ya, gimana lagi toh? Aku kan sudah terikat perjanjian kontrak. Jadi harus ngikutin aturannya, Mbok. Sama soal pacarannya? Iya. Nggih, Mbok. Pacaran bohongan biar masuk acara gosip. Gunanya untuk mendongkrak biar orang-orang lebih banyak lagi nonton sinetron Kilah, Mbok.
Sudah. Yalah, Pak supir belum dikasih minum, Pak, nanti Pak supirnya tidur di sini ya. Ya ndak di sini, maksudnya tidurnya di mobil. Cuman nanti numpang mandi di sini, ya Pak. Ya wis gampang, nggak apa-apa. Kan di depan ada amben toh. Bisa tidur di amben toh? Ya udah kalau gitu Yayan bikinin minum dulu ya buat Pak supir, Pak. Ya wis. Bu. Tunggu. Kamu tidak boleh masuk. Dan Jessica tidak mengizinkan. Gue ada perlu penting, oke? Saya nggak peduli. Kamu ada urusan penting atau tidak. Saya hanya menjalankan tugas sebagai security di sini. Kamu nggak boleh masuk. Bapak tahu nggak sih saya sini siapa? Jelas saya tahu. Makanya saya tidak mengizinkan masuk. Oke. Gini aja, Pak. Bapak mau majikan Bapak, Jessica, masuk penjara. Mau? Mau kemana kamu? Bapak, saya peringatkan sekali lagi ya, Pak. Kalau Bapak terus-terusan menghalangi saya, Bapak akan nyesel. Ini gue nggak main-main, oke? Gue datang ke sini karena gue ada urusan sama Jessica supaya dia nggak masuk penjara. Non Jessica, kamu melakukan apa? Non Jessica yang artis. Bukan penjahat. Ngawur kamu nih. Pak, sekarang saya tanya sama Bapak. Memangnya artis nggak bisa terjerumus melakukan perbuatan kriminal? Emang nggak bisa? Banyak artis di luar sana, Pak, yang jahat, yang melakukan tindakan kriminal, banyak. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Sekarang kamu keluar. Ah, udahlah, minggir. Keluar. Pak, saya mau masuk, Pak. Kamu yang keluar. Gue bilang sekali lagi, minggir. Kamu yang keluar. Gue harus ketemu sama Jessica. Nggak bisa. Pak, sekarang lu jangan macem-macem sama gue. Kamu yang jangan macam-macam. Boleh, gue kasih saran. Saran apa? Gimana kalau lo minta maaf sama Kasuki? Lo bilang kalau kasus penculikan itu emang lo yang ngatur. Dan lo ngaku ke dia sejujur-jujurnya kalau lo nyesel. Aku minta maaf sama Kasuki. Enggak. Aku nggak mau merendahkan diri aku di depan cewek kamu kan itu. Enggak. Ya ini cuma saran, oke? Terserah lo mau ngelakuinnya apa enggak. Tapi kalau menurut gua, kalau Lasuki maafin lo, Aldo nggak punya apa-apa lagi, oke? Aldo nggak punya kekuatan apapun buat ngancem lo lagi. Pangeran, alasan kenapa aku cerita ke kamu soal latar belakang aku sama Aldo, ya karena aku mau kamu tahu kalau emang nggak ada hubungan istimewa di antara aku sama Aldo. Iya, Jess, iya gua ngerti. Dan gue percaya sama lo. Tapi lo harus cari jalan keluar dong. Lu nggak bisa selamanya kayak gini, oke? Kalau lu masih merasa terancam, selama itu pula Aldo punya kekuatan buat meres lu. Bukan cuma meres duit lu, tapi meres harga diri lu. Ya udah. Aku bakal pertimbangkan saran kamu, tapi aku nggak bisa mikir sekarang. Aku pusing banget. Oke? Oke. Minggir, gue pengen masuk. Minggir banget. Keluar. Minggir, keluar. Minggir. Gila. Tuh anak emang bener-bener merongrong hidup gue deh. Apaan sih? Hah? Maaf, Non. Saya udah berusaha mengusirnya, Non. Tapi Jadi lu pernah nantangin gue buat ngelaporin lu ke polisi? Iya. Lu pengen banget dilaporin ke polisi?
Jadi ya menurut gue ya begitu, Jess. Apa yang gue omongin di mobil. Kalau Aldo itu ya cuma gertak doang untuk buka mulut. Sementara yang bisa untuk melaporkan masalah ini ke polisi ya Basuki, bukan Aldo. Kalau lo mau lapor aja. Gue udah gak peduli. Lo gak usah ngancem-ngancem gue lagi, ngerti gak Aldo? Oke, kalau itu yang lo mau, fine. Bisa diatur, gampang. Hebat juga lo ya. Belum lama kenal Jessica udah diajak tidur sama dia. Lu jaga ya omongan lu ya. Gue nggak sekotor otak lo, ngerti lu? Gak kotor gimana? Hah? Buktinya lu pulang malam begini. Lu pasti diajak tidur kan sama dia. Sekarang Aldo lo keluar sebelum gue telepon polisi, ngerti gak? Ya non, lapor polisi aja non. Oke. Sekarang gue pergi. Tapi lu ingat, urusan kita di sini belum selesai. Keluar. Aduh, maaf ya. Kamu ikutan basah kuyup juga ya? Enggak apa-apa. Kalau enggak, kamu ganti baju aja. Baju ini dikeringin. Ya? Oke. Sorry ya. Enggak, aku yang minta maaf. Kayaknya Jessica udah gak takut sama ancaman gue. Ini pasti gara-gara cowok yang udah mempengaruhi dia ini. Lu lihat aja nanti. Gue pasti bakal bikin perhitungan sama dia. Baju sama celana kamu lagi di mesin pengering. Sambil nunggu baju kamu kering, nggak apa-apa kan? Pakai baju sama celana training aku. Habis aku nggak ada celana cowok di rumah. Udah dipakai. Kayaknya aku harus ngikutin saran kamu deh. Aku
aku nggak bisa terus-terusan diteror sama Aldo. Dan ntar aku bakal nyari tempat dan waktu yang tepat untuk ngomong sama Lasuki. Tapi jangan sampai ada orang yang ngelihat aku minta maaf sama dia karena aku bener-bener gak mau harga diri aku jatuh di mata orang-orang. You okay? Ya, I'm good. Ini susu hangat yang non minta. Kasih Mbak. Sama-sama. Ya. Nih, minum ini dulu. Biar gak masuk angin. Thank you ya. Ini yang ngapa tuh orang kok tidur aja ngerepotin orang tuh loh. Ini orang kok ngerepotin aja sih, tidur aja ngerepotin aja sih. Udah nggak bisa tidur begini, udah kelihatan lagi. Oh, ya Allah, aku udah nggak bisa tidur gara-gara tequila. Tequila kok tega banget ya sama aku ya. Gak menghargai cintaku sama sekali Tequila lagi. Kok ya tega-teganya. Tega-teganya jadiin aku kelinci percobaan tuh loh. Disuruh makan roti. Mas Bagong, kalau dikasih roti itu dimakan, jangan diajakin senyum-senyum gitu. Iya, Mas. Mas udah sudi yo makan roti pemberian aku. Tega banget loh. Menjadikan aku kelinci percobaan. Loro hatiku ini. Loro banget. Padahal selama ini tuh, aduh, hatiku tuh udah keloro-loro loh. Kok malah ditambah kayak gini lagi? Faktor U, batunya. Nagra, Bang Ade, awalnya saya udah curiga. Masa tidak ada angin, tidak ada hujan, si Lasuki tiba-tiba suruh saya panggil Bagong. Katanya suruh minum teh poti. Kan hal yang mustahil ya. Iya, percaya nggak percaya. Hal yang mustahil ya nggak? Iya. Nah, Gong, terima aja deh nasib lu ya. Kasihan banget Bagong. Masa mantan carik mau jadi itu apa namanya? Kelinci percobaan. Ya, percobaan. Kak, hei, kamu ikut ketawain aku juga? Enggak Mas Bagong. Maaf Mas Bagong. Enggak. Ketawa aja nggak apa-apa, ketawa aja nggak apa-apa. Ketawa aja nggak apa-apa. Enggak Mas Bagong. Saya tidak ketawa. Apa aku harus mundur ya? Apa aku harus melepaskan cinta sejatiku ya? Tapi, enggak. Kalau aku sampai melepaskan cinta sejatiku, percuma. Percuma pengorbananku selama ini. Aku udah lepas jabatanku jadi carik. Aku udah sengsara hidup di kota Jakarta ini demi Tequila. Ya. Aku harus terus tetap berjuang. Aku harus tetap berjuang untuk merebut cinta sejatiku dari Tequila. Bagong harus maju terus. Ya. Cinta sejati tidak mengenal kata menyerah, Bagong. Cinta sejati tidak mengenal kata menyerah, Bagong. Harus maju terus. Dok, si Mbok mau menegaskan sekali lagi yo. Kamu harus jawab yang jujur. Sebenarnya kamu sama Kafka itu ada hubungan khusus toh? Mbok, kan aku udah bilang kemarin, Mas Kafka itu bintang besar, pemain senior. Nggak mungkin lah sama aku.
Wah, aku kan baru belajar toh. Memangnya ada aturannya? Kalau bintang sinetron yang sudah terkenal, sudah senior, ndak boleh menikahi pendatang baru, iya? Ya ndak gitu. Ya aku kan udah tahu kalau Mas Kafka itu juga suka panda sama aku. Memangnya kamu ndak merasa kalau Kafka itu suka sama kamu? Ndak merasa? Emangnya Mbok seneng ya sama Mas Kafka? Si Mbok sih memang tidak kenal sama Kafka. Tapi sepertinya Kafka itu orangnya baik. Nah, kalau memang kalian sudah suka sama suka, ndak ada salahnya tuh kalau kalian menikah. Ki. Mbok iki piye toh? Lah kan kemarin itu udah dijelasin, Sukila itu pacarannya hanya pura-pura. Waduh. Kalau begitu Bapak nggak setuju. Mau hubungan kayak gitu dibikin main-main. Dibikin dolanan. Pak, Mbok, percaya sama aku. Iki semua cuman buat karir aku. Ya, kalaupun ada yang lain, pastinya aku langsung cerita sama Bapak sama Mbok. Yaudah, yuk kita makan ini. Yuk. Kapan pulangnya Sukila iku ya, Bu? Katanya sih semalam, Bu. Pak, Bu, Rene Sukila sudah pulang ya, Pak? Dan akan bagi-bagi sembako. Nggih, Pak. Sukila udah banyak duitnya sekarang. Nggih. Wong jadi artis pasti akeh duite. Nggih. Iya, bener. Lihat, ikut supirnya Kila kan. Kita samperin yuk. Ayo. Pak supir. Iya, ada apa, Mbak? Iki lo, aku mau tanya. Mobil Kila iki harganya piro yo? Berapa juta gitu? Soal harga sih saya kurang tahu, Mbak. Tapi ini bukan mobil Suki. Hah? Oh, ternyata ini bukan mobilnya Sukila atau Darmi. Iya yo. Ini mobil sewaan, Mbak. Siapa aja bisa menyewa mobil ini, Mbak. Bisa disetir sendiri, bisa memakai jasa supir seperti saya, Mbak. Oh alah, tak kira no Sukila iku wis oke, wis kaya raya. Dadakno mobilnya sik nyewa to ya. Iya. Begini lebih praktis, Mbak. Nggak perlu bayar pajak, nggak perlu tempat parkir. Jakarta sekarang sudah sempit, Mbak. Tapi tetap saja toh Pak, pandangan orang desa sini berbeda. Toh mereka taunya ini mobilnya Sukila sendiri. Iya benar. Mungkin nanti juga kebeli, Mbak. Ya mudah-mudahan ya. Iya, Ya, amin, Mbak. mudah-mudahan. Sudah banyak yang kumpul ya, Pak? Nah iya, warga sini tuh kalau dengar kabar tentang Sukila langsung antusias. Iya. Mbak Yayan bilang aku harus tampil cantik. Wong aku udah jadi selebriti. Kan selebritiku harus tampil mewah, harus di makeup, harus di-curly rambutnya. Iya, gimana tapi yo caranya ngerli rambut? Orang ngerti aku. Coba kali ya. Walah. Selebriti apaan aku? Curly aja ndak bisa. Ya wes lah, ndak usah. Pakai lipstik aja kali ya. Ya wis, gua panggil Sukilanya biar Bapak nemuin mereka dulu, ya. Iya, Pak. Cepet. Sukila, kamu sudah siap? Oh, kayaknya sih belum ya. Iki ada yang kurang ndak ya? Aku juga bingung, Mbok. Coba. Iki loh, kamu pakai anting. Iya. Yang iki ya? Iya. Biar cocok merah-merah, Tuh, Mbak. kan? Mbakmu mana ya?
Oh itu Mbak Yayan lagi ke rumah Nesuti buat nganterin titipan buat ibunya Suti. Mbok bantuin dong, susah iki. Iya toh, si Mbok nggak ngerti ya pakai iki. Aku juga nggak ngerti. Tadi aku coba nggak bisa. Ya wes aja, nggak usah pakai itu ya. Iya, pakai apa? Iki apa? Iki bantuin makeup aja, Mbak. Bedakin. Oke, kamu tuh anak si Mbok yang paling cantik, ya? Mbak Yayan? Ya Mbak Yayan juga. Iki piye toh? Hah? Nah. Nah. Titik ya. Iya. Ya wes. Wes, gitu aja. Ya udah, yuk. Yuk, cantik. Ayo buruan. Nah. Yuk, ayo. Bah, sabar yo. Iya, Pak. Sebentar lagi kilahnya keluar. Sabar. Semuanya antri satu-satu ya. Kita mau bagi hadiah. Alhamdulillah, syukurlah ada rezeki. Mau bagi-bagi. Ya. Yuk, Vin. Wangi, ayo. Maria, Darmi. Iya, kangen deh. Kangen banget. Penampilanmu iku beda tenan yo setelah jadi artis. Isok cantik kebangetan loh. Walah, udah berlebihan gitu mujine. Biasa aja kok. Biasa aja ya apa? Aku iki gak berlebihan. Aku iki jujur ngomong dari isi hatiku sendiri. Benar. Emang ya apa ya? Auramu itu berkilauan gitu loh. Bisa aja kamu. Tersuwun. Ya. Pasti kamu sering ke salon-salon yang mahal gitu ya. Oh, iya, kadang-kadang. Oh iya Kila, Mas Kafkanya tuh udah diajak toh? Iya kan? Kenapa nggak ikut? Walah, kalian yo kemakan gosip. Hah? Berita koyo gitu, udah usah dipercaya. Semuanya bohongan. Jadi iki nggak bener toh soal berita kamu jadi pacarnya Mas Kafka? Yon, udah bener itu. Lagi sekolah bayar deh. Iya. Ini men, sini men. Ayo, Sam. Ya. Nggak ada syuting lagi. Iya, dia kemana? Kalau Syukila nggak jadi artis, belum tentu dia bisa ngasih sedekah sebanyak ini loh, Bu. Ya toh? Alhamdulillah ya Pak. Makanya kita tidak boleh gegabah melarang Syukila ke Jakarta. Karena keberhasilannya Syukila itu bukan buat Syukila dan keluarganya saja Pak, tapi buat semua warga. Iya. Banget ya. Doain aku ya, semoga nanti di Jakarta nggak ada masalah lagi. Pasti, Nduk. Pasti Bapak doakan. Biarpun kalian ada masalah, tapi biar cepat selesai. Yang penting yo, jangan kalian lupa sholat ojo ditinggal, yo. Oke, Pak. Mbok, doain Yayan juga ya, supaya Yayan bisa jagain Kila dengan lebih baik lagi. Iya, Nduk. Padahal si Mbok masih kangen. Katanya mau liburan 4 hari. Udah pulang. Ya habis gimana toh? Tadi Bang Ade itu telepon. Katanya ada adegan Syukila yang lupa, ketinggalan belum diambil. Jadi harus buru-buru pulang ya. Ya wes, si Mbok ngerti. Kalau memang sudah aturannya begitu. Ya, yang penting kamu hati-hati ya, Nduk. Iya, makanya nanti kalau aku udah punya uang banyak, terus beli rumah, Mbak sama Bapak ikut ke Jakarta. Nah terus sing nunggu main ki sopo? Sing nempel tuh sopo? Hah? Yo, nitipin aja sama Lek Tukimin kan bisa. Udah itu mah nanti aja dipikirin.
mikirinnya. Iya. Ya udah, yuk deh kita harus berangkat sekarang. Oh iya, Mbak, sudah sampein titipan buat ibunya Suti belum? Udah. Oh udah. Oh ya wes, nanti aku tinggal bilangin ke Suti di Jakarta. Ya wes, ayo kita ke depan. Ah, yuk. Ayo. Pak, Bu, kita pergi dulu ya. Kita pamit nggih. Hati-hati ya. Ya wes, kalian hati-hati ya berdua. Hah? Yo, Pak. Hati-hati ya, ya. Gantian toh. Apa? Hati-hati ya, kamu jaga kesehatanmu ya. Yes, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, Gusti, nyeseknya hatiku ini melihat mereka pergi. Kok? Ya, Sepi lagi ya. iya, Pak. Ya wes, ayo. Kotak ini berapa harganya, Pak Le? Ya tergantung, toh. Tergantung menunya. Kalau cabenya lebih banyak, ya lebih mahal. Awas. Oh, begitu ya, Pak Le? Udah, mau ambil nasi sisa kotaknya. Siap, Pak Le, siap. Bagong, ngelamun baik. Apa sih, Le? Main cabut-cabut aja, emang aku laler hijau. Lah pancen kue kayak lalat ijo. Mana kacau laler hijau. Aku tuh lebih mirip Rizky Nazar, tuh. Pemain film. Tawa. Rizky Nazar, ngaca Gong, ngaca. Ngomong mirip Rizky Nazar. Kamu tuh mukanya kayak pantat wajan, ngerti apa ora? Pantat wajan. Kamu tuh kerja ngelap-ngelap piring atau ngerebus air. Masa dari tadi kartu yang bolak-balik mondar-mandir. Apa nggak kasihan kamu, Gong? Males aku, Le, males. Males kerja, nggak ada tekilah, males banget kerja. Oh, kayak kue. Tadinya karena Jekila males kerja. Ya udah, kalau kamu nggak mau kerja, aku bilangin Pak Bahrum biar dipecat sisan gawe. Yo, jangan gitu, Tole, jangan gitu, yo. Jangan gitu. Masa ya orang sedih tuh ya dilarang, ya enggak toh? Hah? Ya orang sedih nggak dilarang, tapi yang dilarang itu kalau orang lamun, nggak mau kerja, udah ngerebus air. Nanti kalau Pak Heru marah-marah mau bikin kopi nggak ada air gimana? Iya, gitu aja pakai ngancem suruh ngerebus air. Kamu tuh kalau dibilangin jawab aja. Nanti lama-lama aku kirim keluar angkasa baru tahu rasa kue Gong. Iki Pak Le. Ya. Kamu barusan ngapain? Apaan sih, Le? Salah apa meneh toh? Bisa putih terus. Barusan ngapain, takon? Iya, ngerebus air. Yang rebus air kok itu kompornya nggak dinyalain? Toh, aduh. Iya, Mas Bagong. Nyalain toh. Siap, Mas Bagong, siap. Duh, si Bagong nih ya. Tinggal nyalain gampang. Aku karep menangnya dewek bae. Wes, Mas Bagong. Yo wes, nyalain. Coba gue lihat kalau Menurut gue aman deh, kecuali lu nambahin set. Bener kan? Iya Bang Bahrum. Bener sih, tapi lu kalau mau ngizin pemain tuh ngomong sama gua. Jessica lu izinin syuting iklan. Gue kan baca schedule-nya begitu. Yang bikin schedule siapa? Mau nih. Bang Bahrum, Lasuki baliknya lagi kapan? Tadi si Yayan udah telepon, katanya dia udah berangkat dari Karangmenjangan. Ntar malam juga nyampe. Soalnya kan dia ada scene dia nanti malam. Ya kan dia ada kan? Iya bener. Jess, tumben lo nanyain Lasuki.
Gue ada urusan bisnis sama dia. Gak apa-apa. Thanks. Oke. Ingat, ngomong dulu sama gue. Mbak, bangun Mbak. Mbak, bangun. Aduh, udah sampai mana ini kita, Pak? Ini udah sampai lokasi syuting, Mbak. Pegel tenan iki. Ya Allah, Dek. Kasihan banget sih kamu, Udah capek-capek, masih harus syuting. Semangat. Ya. Aku harus ya ngelakuin hal ini. Ya kalau buat ketentraman hidup lo selanjutnya, gua rasa perlu buat dilakuin. Aku nggak pernah loh minta maaf kayak gini. Bisa-bisa harga diri aku hancur. Nggak pernah ada orang yang kehilangan harga dirinya karena itu. Percaya deh sama gue. Sekarang lu pilih. Lu korbanin sedikit harga diri lu buat kebaikan. Atau lu tahan harga diri lu, tapi kehidupan lu hancur dan nggak tenang. Akhirnya sampai juga, Mbak. Mbak, ini kopernya. Oh iya, makasih, Mas. Sama-sama, Mbak. Yes. Tuh, mereka datang. Mbak Yaya, Mas Suki sudah sampai. Ini tak bawain ya kopernya. Iya. Yuk. Hati-hati berat loh. Bisa deh. Bisa. Baju-bajunya sudah aku istrika semua. Tadi habis sholat subuh aku langsung nyetrika. Soalnya tadi kata Mbak Iren semua baju ini bakalan kepake buat syuting, ya? Iya, iki aku milihnya hati-hati kok, biar nggak kusut lagi. Ya harus, ini capek loh aku nyetrikanya. Oh iya, titipan buat ibumu sudah aku sampein. Terus? Mereka nanyain kamu, kok kamu udah ikut pulang? Terus kamu bilang apa? Ya aku bilang, syuting udah bisa ikut cuti. Mau pekerjaanmu kan banyak toh. Oh iya, kamu dapat salam dari Darni sama Maryam. Oh iya? Ya lau, waalaikumsalam, matur suwun ya. Iya, santai aja. Ya wis aku ke belakang aja. Iya, pemakaman dulu. Iya. Mbak Jessica sudah datang toh. Mbak Jessica pakai kostum yang mana ya? Sik. Bukan. Kostumnya disiapin aja dulu, apa-apa. Oh, ya wes, iya tak siapin, Mbak. Suki. Hai. Udah pulang kampung ya? Masih sempat kemarin? Pantesan aja dari kemarin-kemarin gue nggak lihat lo gitu. Oh,
Iya Mbak. Mbok sama bapakku kangen nih. Kan sudah lama aku ndak pulang kampung. Apa sekarang aja gue minta maaf sama Lasuki ya? Mumpung orang-orang belum banyak yang datang. Tapi nggak di sini juga deh kayaknya. Suki. Suki, gue mau ngomong sama lo sebentar aja, boleh gak? Iya boleh. Ngomong apa ya? Di sini aja toh? Jangan di sini deh. Soalnya ini agak-agak rahasia gitu soalnya. Please, gue gak mau kalau sampai ada orang lain yang denger. Please. Mau ya? Sebentar aja, serius deh. Ya? Yuk. Bentar aja, serius deh. Walah, Mbak Jessi kamu ngomong apa toh? Sik. Iki kan yang ada di sini cuma aku tok. Berarti yang dimaksud sama Mbak Jessica aku ndak boleh denger itu ya aku. Udah ada siapa-siapa lagi di sini? Ih, mau ngomong apa toh mereka? Alah, sudahlah. Emang aku pikirin. Aku juga ndak mau tahu dan ndak mau dengar. Sudah nyetrika lagi. Mbak, kita mau ngomong di mana toh? Wes sepi ngene ya. Di sini aja. Di sini. Mbak mau ngomong apa toh? Gini loh, Dek. Mbak juga dari beberapa hari yang lalu itu pengen ngasih tahu kamu kalau ngadepin orang model kayak Mbak Jessica itu ndak cukup pakai air mata. Yang ada malah kamu itu nyiksa batinmu sendiri sampai ke bawah mimpi toh. Terus piye iki? Kalau dia marah, masa iya aku marah juga? Malah makin runyam toh. Ya ndak harus marah. Yang penting kamu itu tegas. Apalagi kalau kamu merasa kamu itu ndak salah, kamu harus tegas. Tegas sama marah itu beda loh, Dek. Malah kali ini kalau sampai Mbak Jessi mau jahat lagi sama aku, mau marah-marahin aku lagi, aku harus ngadepinnya dengan tegas. Aku ndak boleh nangis lagi. Mbak mau ngomong apa toh? Tadi katanya mau bilangin aku rahasia. Gue Dek, ini aku
udah bikinin kopi susu hangat sesuai pesanan kamu. Apa toh Mbak Yayan kok ngomong dewa Dek Suki kemana yuk? Apalagi ke kamar mandi? Oh ndak, tadi barusan diajak pergi sama Mbak Jessica. Mbak Jessica? Dibawa kemana? Ya ampun Mbak, tadi katanya Mbak Jessica dia tuh mau ngomong penting, sing rahasia. Aku aja sampai ndak boleh denger. Wah, iki ketoke Mbak Jessica pasti mau berbuat yang macem-macem iki sama Dek Gila. Aduh, Piye? Macem-macem apa toh Mbak? Lawang Mbak Jessica tuh cuma ngomong berdua saja sama Lasuki. Enggak. Suti, tadi kamu lihat enggak? Waktu lagi Sukila itu diajak pergi sama Mbak Jessica. Mbak Jessica itu lagi marah-marah apa enggak? Oh, enggak kok Mbak. Cuman tangan Lasuki tuh kayak ditarik gitu loh Mbak. Kayak diseret-seret gitu. Apa toh Mbak? Lo denger gue baik-baik ya. Kalau gue lagi ngomong sama pangeran, lo nggak usah keganjinya pakai lewat-lewat di depan dia segala. Diseret-seret? Bukan. Maksudnya itu kayak ditarik gitu loh Mbak tangannya dengan halus. Cuman ya tapi ada sedikit pemaksaan. Tapi udah marah-marah juga itu Mbak Jessica. Nggak seperti biasanya. Yalah Jala, kamu tuh ngomong apa tuh, Ti? Aduh, gawat ini. Jangan-jangan dia gila ini dia papain. Jangan-jangan dia dijambak-jambak di situ. Aduh, piye tuh? Wes toh Mbak, jangan mikir kayak gitu, wes. Aduh, aku juga nggak tahu itu mau ngomong apa. Pergi ke sana itu tadi mereka. Gitu ya? Ya wes. Aduh. Yaudah. Saya. Mbak Kaget aku. Kenapa sih? Kok buru-buru banget? Aduh, aku panik ini, Mbak. Mbak. Bayan, panik kenapa? Gimana aku nggak panik ya, Mas? Aku sama Lasuki itu baru aja datang, baru sampai ke sini dari kampung. Loh, aku tinggalin sebentar ini loh, ngambil kopi susu. Orangnya udah hilang. Katanya dibawa pergi sama Mbak Jessica Maida. Tadi katanya Suti, Sukila itu ditarik. Katanya Suti, Sukila itu ditarik, diseret-seret, tapi yo halus, tapi penuh pemaksaan. Iku piye Suti jelasin? Iya maksudnya tangannya Lasuki itu ditarik, cuman yo ndak maksa, tapi yo kayak yo biar nggak kayak biasanya gitu loh Mas. Mbak Jessica ndak marah-marah, piye yo Mbak, aku juga bingung Ditarik dengan halus, Yo. tapi agak sedikit memaksa. Tapi ada pemaksaan gitu. Gimana tuh? Mau dibawa kemana Lasuki? Tapi perginya belum lama kan? Aduh ya aku juga nggak tahu, ketoknya sih belum lama ya Mbak. Orang cuma tak tinggal bikin ini doang. Terus sekarang Lasuki dibawa kemana? Aduh Mbak, aku juga nggak tahu ya Mbak. Coba Mbak bayangin Mbak. Mbak Jessica itu kalau lagi muara, langsung itu bisa dijambak-jambak gitu loh Mbak. Iki piye? Di sana tuh dia ditarik, tapi yo ndak kasar, tapi yo penuh pemaksaan. Itu di sana dia bisa diapain? Coba Mbak, takut aku bawa dia gue. Iya udah tenang. Gini aja, mending kita coba cari Lasuki sekarang ya. Tapi Bayan tenang, jangan panik. Semoga aja mereka nggak jauh dari sini. Iya bener, mendingan sekarang kita langsung cari aja ya Mbak. Mbak tenang dulu ya. Jangan panik ya Mbak ya. Ojo panik Mbak, ojo panik, ha? Yuk kita langsung cari. Tenang ya Mbak Yan ya. Yuk Mas, yuk. Alah, Lasuki. Semoga ndak ada apa-apa. Tapi aku ngomong ndak salah kan yuk? Bang. Ya? Lu lihat Jessica nggak? Jessica bukannya belum datang. Sorry, gue ngecek dulu ya. Iya. Belum datang. Kemana sih Jessica? Mas lihat Lasuki ndak? Atau Mas lihat Mbak Jessica Maida ndak? Oh, Lasuki sama Jessica. Kayaknya nggak ada yang lewat ya, Mbak. Coba tanya sama Pak Slamet. Iya, makasih. Itu pangeran. Pangeran. Tahu deh. Hah? Ya, kenapa? Lu lihat Jessica nggak? Jessica? Gue baru nyampe. Emang kenapa? Nggak ada apa-apa sih. Kita cuma lagi nyariin Jessica aja. Ya udah deh kalau gitu. Thanks ya. Ya. Evi. Duluan ya. Yuk. Kenapa ya? Apa jangan-jangan
Jessica ngelakuin nasihat gue ya? Pak De, Pak De. Iya Mbak Yayan, ada apa? Pak De lihat Lasuki sama Mbak Jessica enggak? Iya. Lasuki? Loh, emangnya kenapa? Lihat enggak? Udah lihat. Aduh, yuk Mbak. Yayan, ada apa kok kayaknya panik begitu sih? Ya ampun, Nur. Lu gimana sih? Ini motor nggak ada yang bagusan dikit apa? Ini motor tua semua, Nur. Lah, bos, adanya cuma ini, bos, nggak ada lagi. Ah, lu ngelas mulu. Ya udah kalau gitu dilapin dulu biar mengkilap. Ah. Yang taruh nyarikan bor dulu ya, bos ya. Ya udah cepetan. Udah begini. Yanagra, Mas Yanagra lihat Dek Kila sama Mbak Jessica enggak? Lah, kamu kapan nyampenya? Aduh, barusan. Oh gitu. Nggak lihat. Saya padahal di sini terus dari tadi. Ya Allah, ini Dek Kila dibawa kemana sih? Mbak yang tenang dulu ya, pasti mereka masih ada di sekitaran sini kok. Ya, bentar dulu. Ini sebenarnya ada apa nih? Itu loh Mas, Dek Kila itu dibawa pergi sama Mbak Jessica. Kan Mas Yanagra tahu sendiri, Mbak Jessica itu selalu aja jahat sama Dek Kila. Aku takut Dek Kila itu diapa-apain Ya udah, kalau gitu gini aja deh. Kita cari aja mereka bareng-bareng, ya? Gimana kalau kita berbencar aja deh? Au! Nur, kira-kira dong lu ada orang. Iya, bos. Main nih. Kita cari aja deh, ya. Lah, bos, motor gimana nih? Udah lu lapin aja dulu. Lu sih nanya aja lu. Ya. Gimana? Yayan nanti kamu cari sebelah sono. Asanti ke sana, saya ke sana. Tapi kalau masih belum ketemu juga, nanti kita balik lagi, kita ketemu di sini lagi. Ya? Oke. Iya, Tolongin yuk, Iya, Iya, Mbak. Bos, jangan lama-lama, bos. Pak Kiwil, Ya? Pak Kiwil lihat Lasuki sama Mbak Jessica Maida enggak? Nggak lihat tuh, Mbak. Dari tadi nggak ada di lokasi di sini. Ya udah, makasih ya Pak yo. Oh, iya. Kalau nggak salah ini mobilnya si Jessica nih. Orangnya kemana ya? Di mana ya si Lasuki? Mas. Lihat Lasuki sama Jessica nggak? Nggak tahu, Mbak. Oh, tadi saya lihat ke situ, Mbak. Kemana? Ke sana ya? Iya. Oke, makasih ya. Oke, sama. Lu nggak kelar-kelar dari tadi lu. Mas, Nah, gimana ada enggak? lah justru saya mau nanya. Mas. Nih, gimana? Ada yang bilang katanya mereka ke arah sana. Yaudah, ayo kita ke sana aja. Sana aja yuk. Ayo. Lah, si bos pergi lagi. Gue mau minta maaf sama lo. Gue mau membuat pengakuan kalau gue udah berbuat banyak banget kesalahan sama lo, Suki. Karena gue yang nyuruh Aldo nyulik lo kemarin. Apa? Jadi Mbak adalah dalang penculikan aku waktu itu. Gue nyesel banget, Suki. Please maafin gue. Gue bener-bener nyesel, sumpah. Halo Suki. Sendirian? Mas Aldo? Oh, iya nih sendirian. Nggak bareng siapa-siapa gitu. Oh ya, nih, gue bawain minuman buat lo. Silakan. Aduh mas, ini kok kepalaku pusing ya. Aku di mana iki? Aduh. Mas,
Suki. Dugaan Mbak Yayan bener. Mbak Jessica itu bersekongkol sama Mas Aldo buat nyulik dan nyelakain aku. Gue bener-bener nyesel banget Mas Suki. Karena gue udah ngelakuin hal itu sama lo. Dan kalau lo mau marah sama gue gak apa-apa, marah aja, gue terima. Gue ngaku gue emang orang yang jahat. But please maafin gue. Hey, Suki, jangan ikut. Suki, jangan nekat lu, Suki. Please maafin gue, Suki. Gue mohon sama lo. Duh, ya Allah, piye tuh iki adekku kemana sih? Coba udah capek ini loh, udah ketemu juga. Kita coba cari ke arah sana ya Mbak ya. Tunggu. Kenapa? Itu mereka. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya adekku ketemu juga. Please. Gue mohon banget sama lo, gue udah gak tahu mau ngomong apa lagi. Loh, itu ada apa toh? Kok pakai cium-cium tangan segala? Ngapain dia cium tangan adekku? Iya ya, kenapa ya? Tangannya Mbak Jessi dingin gini, apa karena dia gugup yo? Kayaknya Jessica ngikutin saran gue nih. Jawab dong. Enggak, please gue mohon sama lo. Gue tahu gue salah. Mbak Jessi ki tulus minta maaf ke aku apa enggak sih? Suki, please. Jawab dong apa aja, nggak apa-apa. Mbak. Mbak, tolong lihat aku, Mbak. Tolong lihat mataku. Sekarang aku tanya. Mbak minta maaf sama aku. Apakah benar-benar tulus mau minta maaf? Atau hanya terpaksa? Tolong jujur, Mbak. Udah ketahuan. Air mata buaya itu. Kelihatan toh? Nggak ikhlas itu orang minta maaf ke adekku. Oh, sempro. Jangan, Yan, jangan. Oh, apa tuh? Aku mau belain adekku. Iya. Tenang dulu, Yan, tenang. Ya, lihat. Mbak, tolong lihat mataku. Aku emang orang desa, orang kampung. Nama asliku Sukila. Dan aku ndak nutupin itu, Mbak. Yang ngubah nama aku jadi Lasuki itu Pak Heru. Tapi itu ndak berarti aku malu dengan nama asliku. Nama yang kata Mbak kampungan. Biarkan orang tertawa, mencaci, juga menghina. Ku akan teruskan
kan terbang menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang melayang-layang di awan menuju langit yang indah, istana bintang. Di saat ku bahagia semua mendekat. Di saat ku berada kamu setia. Menangis sendiri.